Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amia Salsabila, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Angkatan 2018. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Nah, jadi apa sih pembangunan ekonomi itu? Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi ialah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah proses yang harmonis dan gradual, melainkan merupakan proses yang spontan dan tidak terputus-putus, di mana pembangunan ekonomi itu sendiri disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana terarah terhadap aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, di mana bentuk dari pembangunan ekonomi ini dapat berupa fisik, contohnya gedung perkantoran, pertokoan, jalan raya, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sebagainya, maupun berupa non-fisik seperti teknologi, listrik, dan sebagainya. Nah, jadi kita udah tahu nih apa arti dari pembangunan ekonomi itu. Nah, jadi selanjutnya ada komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Jadi ada 3 komponen penting dalam pembangunan ekonomi itu. Nah, komponen penting yang pertama dalam pembangunan ekonomi itu ada pembangunan sebagai suatu proses. Jadi ini artinya di mana setiap negara itu dan masyarakatnya perlu menjalani tahapan atau proses pembangunan demi terwujudnya kondisi yang adil, makmur, dan suatu negara itu bisa sejahtera. Untuk komponen yang kedua itu ada pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi usaha ini perlu peran dari pemerintah dan masyarakat dan juga lembaga-lembaga ekonomi di suatu negara tersebut. Oke, yang sekarang kita masuk ke komponen yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang ketiga ini ada peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi harus berlangsung dalam jangka panjang. Jadi suatu negara itu bisa dianggap berkembang atau mengalami peningkatan secara ekonomi dalam kurun waktu tertentu atau dalam jangka panjang. Komponen yang ketiga atau yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi harus berlangsung dalam jangka yang panjang. Jadi itu suatu negara dianggap berkembang atau mengalami peningkatan secara ekonomi bisa terjadi peningkatan pendapatan per kapita dalam kurun waktu tertentu atau dalam jangka panjang. Nah, walaupun misalnya nih ada bencana alam yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu negara itu menurun, itu nggak apa-apa karena itu cuma bersifat sementara. Jadi yang terpenting itu bagi suatu negara adalah adanya peningkatan per kapita dalam jangka waktu tertentu yang signifikan. Oke, jadi kita masuk ke materi selanjutnya yaitu indikator pembangunan ekonomi. Jadi indikatornya ini ada 2, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Jadi yang pertama itu ada indikator ekonomi. Indikator ekonomi ini berupa pertumbuhan laju ekonomi di mana terjadinya kenaikan output per kapita dan peningkatan produk nasional bruto per kapita dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu indikator ekonomi. Yang kedua itu ada indikator sosial. Jadi yang termasuk indikator sosial ini adalah pembangunan sumber daya manusia atau SDM dari segi harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak, dan juga berupa indeks mutu dari segi angka kematian dan harapan hidup pada usia 1 tahun. Nah, kemudian kita masuk ke materi lagi selanjutnya, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Jadi ada 5 faktor. Yang pertama itu ada SDA atau sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga itu pastinya modal, yang keempat teknologi, dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah aspek kehidupan.
Kalau masuk ke materi yang terakhir dari pembangunan ekonomi, yaitu tujuan dari pembangunan ekonomi. Jadi tujuan dari pembangunan ekonomi ini ada 5. Yang pertama, itu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah atau negara dengan pemerataan pendapatan. Yang kedua, itu ada meningkatkan kesempatan kerja atau mengurangi angka pengangguran dalam negara dengan menambah lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja atau SDM dari suatu negara tersebut. Yang ketiga, itu ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperbaiki mutu pendidikannya. Nah, yang keempat, meningkatkan pemahaman dan juga sudut pandang masyarakat terhadap budaya nilai-nilai luhur suatu negara, yaitu ada sosial, agama, dan kultur agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di negara tersebut. Nah, yang terakhir ini, yang kelima, itu ada menghindari Oke, itu aja materi dari pembangunan ekonomi dari Sarah Amelia Salsabila. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.